Saudara, seorang pria yang diduga pengawal selebritas Atta Halilintar mengancam wartawan saat Atta dan juga Aurel mengunjungi Polres Jakarta Selatan. Dalam video yang berdurasi singkat ini, saudara, tampak seorang pria berbaju hijau melontarkan kata ancaman kepada wartawan yang menunggu dan ingin mewawancarai Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah di Mapolres Jakarta Selatan. Sambil mengawal Atta dan juga Aurel menuruni tangga, pria tersebut mengatakan kepada wartawan tak ingin wajahnya terpampang di kamera. Jika permintaannya tidak dituruti, dirinya mengancam akan menculik wartawan. Usai videonya yang mengancam menculik wartawan viral di media sosial, pria pengawal Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah ini menyampaikan permintaan maaf. Dalam video yang dibuat, pria tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dirinya mengaku ancaman yang dilontarkan saat mengawal Atta dan juga Aurel di Mapolres Jakarta Selatan itu merupakan perkataan yang refleks. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Orang tewas akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Semper Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Kecelakaan disebabkan sebuah truk pengangkut bahan kimia yang menabrak 5 kendaraan. Warga di Semper Pelumpang, Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan kecelakaan yang menimpa 5 kendaraan sekaligus pada Rabu petang. Sebuah truk pengangkut bahan kimia menabrak kendaraan-kendaraan tersebut dan baru berhenti setelah menabrak tempat cuci kendaraan. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor terjepit di kolong truk. Tim pemadam kebakaran Jakarta Utara membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi korban. Menurut saksi mata, sopir truk diduga mengalami serangan jantung hingga kecelakaan terjadi. Tiba-tiba kepala mobil masuk ke dalam, posisi mobil itu pelan, tiba-tiba belok masuk ke dalam steam, nabrak steam, terus ngebul mobil, saya langsung matikan kontaknya, takutnya meledakan tangki, Pak. Kalau saya lihat di bawah ada 2 motor, di belakang 1 motor. Ada 3 kendaraan? Iya, cuma di bawah ibu-ibu 1 minta tolong. Kecelakaan ini menyebabkan 5 orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Motor sebanyak 3, lanjut 2, angkot 1, sama Wasbak L300. Ya, itu aja. Untuk kelanjutannya, info detailnya silakan ke petugas laka. Duka pun dirasakan keluarga salah satu korban yang meninggal dunia setelah sempat terjepit di kolong truk. Saat kejadian, korban yang berprofesi sebagai guru tengah menuju rumahnya usai pulang mengajar. Sementara pasca kecelakaan truk kimia yang menewaskan 5 orang di Koja, Jakarta Utara, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara menggugat menghadang truk-truk kontainer yang melintas di Jalan Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Mereka mengingatkan para pengendara agar tak melintasi wilayah itu saat masa pembatasan truk kontainer. Meski demikian, beberapa sopir truk bersikeras untuk tetap melintas. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi dirusak warga. Kaca di dalam gedung pun pecah karena dilempari. Diduga aksi perusakan dilakukan warga yang marah terkait tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpe Ilir. Kaca Mapolsek pecah akibat dilempari hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Tidak ada anggota polisi yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Saat ini kondisi di lokasi sudah mulai aman dan terkendali.
Sebelum pengerusakan ada laporan dari warga yang menuntut keadilan setelah anaknya tewas saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Kumpe Ilir. Saat akan memakamkan korban, keluarga merasa curiga dan akhirnya melakukan otopsi. Keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi pasca meninggalnya korban di Mapolsek Kumpe Ilir. Polda Jambi bersama Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan terhadap 2 orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban. Anak saya itu ditangkap jam 9, jam 10 anak saya itu sudah ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima. Di sininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Mabes Polri menangkap Elis Quo, mantan wali kota Filipina yang menjadi buronan paling dicari. Elis Quo ditangkap karena kasus dugaan pencucian uang. Setelah kabur ke Malaysia dan Singapura, Elis Quo berhasil ditangkap di kawasan Tangerang, Banten. Mabes Polri menyebut penangkapan ini setelah Polri mendapat permintaan pencarian Elis Quo yang menjadi buronan nomor 1 di Filipina. Setelah ditangkap, Divisi Hubungan Internasional Polri melakukan deportasi buronan asal Filipina Elis Quo. Deportasi yang dilakukan polisi hasil kesepakatan antara pihak Polri dengan pihak Filipina yang dibahas dalam pertemuan antara pejabat otoritas. Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti menyebut pihaknya juga telah bernegosiasi dengan pihak kepolisian Filipina untuk menukarkan Elis Quo dengan buronan Badan Narkotika Nasional Gregor Johan Haas yang sebelumnya ditangkap di negara Filipina. Saat ini pihak kepolisian Indonesia masih menunggu hasil negosiasi tersebut. Sekarang yang bersangkutan akan dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerjasama antar kepolisian yang kita namakan P2P cooperation, police to police cooperation. Bang, itu kan sebelumnya sempat mau negosiasi tukar si Elis dengan si Gregor Haas. Jadi ini nggak jadi negosiasi atau bagaimana? Itu bagian pembicaraan, insya Allah itu akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi itu bagian yang penting ya tentang makna sebuah persaudaraan. Jadi saya lihat ini membela adiknya untuk bebas, biarin aja saya penjara seumur hidup. Terus Sudirman juga keluarganya, walaupun Sudirman dianggap punya kekurangan, keluarganya setia sampai hari ini, mendampingi, membela. Ini luar biasa. Mungkin kita tidak dapat kehidupan yang seperti mereka, kesetiaan. Mulia sekali, luar biasa. Mulia sekali dia punya hati ini. Bayangin dia Marena masuk seumur hidup, asal adiknya jangan masuk. Seumur hidup loh, nggak ada angka yang jelas dia tahun keberapa bisa keluar ya. Luar biasa kan? Iya. Tapi percayalah Tuhan akan menolong saja. Kita percaya, ya. Kita berwenang Tuhan membukakan pintu para hakim agung nanti. Amin. Ya. Ini Bang Oto sampai datang langsung loh. Waktu beliau susah. Ya, tapi nggak ada waktu, tidak ada artinya waktu demi kebebasan kalian. Ya. Artinya serius gitu kan untuk membela ya. Doakan ya. Di sini Pak. Hadi ya. Hadi. Ya Hadi itu yang punya rumah itu. Yang ini yang habis dari rumah Bu Nini ke rumahnya Hadi. Dari warungnya Bu Nini ke rumahnya maju Prof. Hadi. Ini maju Prof. Perfoto maju. Ini Profianto yang ibu bapaknya udah meninggal. Terus kemudian kakaknya yang nangis-nangis itu Bu siapa? Bu Aminah. Ini siapa? Oh Eka yang ibunya ngewarung. Ya ibunya ngewarung yang neneknya nangis di pantai itu. Ya ini. Oh iya, Eko ya. Eko ya semuanya. Ya.
Anaknya Pak Kosir. Iya. Pokoknya semua auto hasil buah. Jangan sedih, jangan sedih. Jangan sedih, semangat. Jaya ini ya. Ya. Yang ini Adi Saputra. Adi Saputra. Gata juga kamu tadi. Ya. Ini siapa? Si Paldi yang jagoan. Yang bawa mando kemudian jadi samurai. Supriyanto. Oh, Supriyanto. Ya, Supriyanto ya. Kalau ini Eka Sandi. Eka Sandi ya. Eko Ramadan. Eko Ramadan. Itu tukar kepala. Yang Eka ya. Yang tukar kepala itu. Bukan. Eka yang Aldi, yang waktu Aldi disiksa itu disuruh pulang. Itu kamu ya? Kakaknya Aldi siapa? Nah, Eka kan? Kakaknya Aldi. Nah, ini kakaknya Aldi. Kakaknya Rifaldi kan? Kakaknya Aldi. Aldi udah kerja di tempat saya. Ya. Kamu yang belain adikmu itu. Iya ya, saya pakai istilahnya tukar kepala. Tukar kepala. Yang adik. Kamu karena kasihan kepada adikmu kan, sehingga suruh udahlah suruh dia pulang aja. Biar kamu terpaksa mengaku supaya adikmu keluar. Kira-kira gitu kan? Iya. Kamu relakan dirimu ditahan demi adikmu, kira-kira gitu ya. Iya. Jangan kamu nangis, ya. Kuat, ya. Jadinya berarti dia si Aldi bang, udah kerja di tempat saya bang sekarang. Udah ya. Adinya udah kerja. Hebat sekali, mudah sekali hatimu ini apa? Apa tadi? Ketika kamu rela kamu di penjara disuruh hidup supaya adikmu apa? Dihukum ya. Ini kan melihat adiknya dipukuli, dia tak tahan. Akhirnya udahlah biar ngaku saja saya asal adik saya keluar kan kira-kira gitu ya. Gitu ya. Betul. Padahal kamu tidak pernah melakukan, nggak pernah ya? Dari TKP juga? Dari TKP? Jadi saya mau tanya dulu sama kalian semua ini, kan ini pemerintahan kita ya, yang ini kedudukan pendidikan dan sebagainya. Saya mau lihat kesuduan kalian dulu. Sungguh lah, benar. Jangan sampai kami salah lah, tidak pernah melakukan. Yang disebut tidak tahu. Dan juga mau berjuang untuk itu. Siapa? Itu ya. Bukan karena kita membela lagi sejarah memang. Jadi kalian ngaku dulu itu berapa? Tempat ngaku. Tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya. Itu masih di penyidikan karena merasa dibully. Soalnya dibully. Mudah-mudahan kita berdoa supaya bisa berhasil ya. Karena bukan main-main kali ini itu. Bukan Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi dirusak warga. Kaca di dalam gedung pun pecah karena dilempari. Diduga aksi perusakan dilakukan oleh warga yang marah terkait dengan tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpeh Ilir. Kaca Mapolsek pecah akibat dilempari hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Tidak ada anggota polisi yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Saat ini, saudara, kondisi di lokasi sudah mulai aman dan terkendali. Kapolsek Kumpeh anak Makassar dalam sel. Sebelum perusakan, saudara, ada laporan dari warga yang menuntut keadilan setelah anaknya tewas saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Kumpeh Ilir.
Saat akan memakamkan korban, keluarga merasa curiga dan akhirnya melakukan otopsi. Keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi. Pasca meninggalnya korban di Mapolsek Kumpeh Ilir, Polda Jambi bersama dengan Polres Muara Jambi melakukan penyelidikan terhadap 2 orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban. Bahwa anak saya itu ditangkap jam 9, jam 10 anak saya itu sudah ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima. Di sininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan aksi perusakan Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muara Jambi, sudah terhubung bersama kami Kapolres Muara Jambi AKBP Bram Wahyu Susanto. Selamat malam, Pak Bram. Selamat malam. Jadi kronologi perusakan Kapolsek ini seperti apa? Jadi untuk mengenai masalah rusaknya Polsek itu sebenarnya karena dimulai dari adanya tahanan yang ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di dalam sel. Nah dari situ itu pada saat ditemukan sama petugas itu langsung dibawa ke rumah sakit sehingga pada waktu itu kondisi Polsek kosong karena yang sedang piket. Karena ada beberapa kejadian karhutlah di Muara Jambi, jadi hanya sedikit yang sedang standby karena yang lain sedang memadamkan api, sehingga akhirnya pada saat dibawa ke puskesmas itulah itu keluarga datang bersama dengan teman-teman dari almarhum, itu Polsek dan kan kosong sehingga merasa kesal dengan tidak adanya polisi, mereka melampiaskan emosinya di situ. Itu kira-kira, Pak. Kekesalan oleh warga yang akhirnya melakukan perusakan ini diakibatkan karena ada dugaan adanya kekerasan terhadap seseorang yang ditahan dan diamankan di sana. Betul begitu? Bukan begitu maksudnya. Kesal karena tidak ada anggota polisi di dalam kantor polisi karena untuk mereka menginginkan mengapa penyebab kejadian meninggalnya saudara mereka ini seperti apa gitu, pengen bertanya, cuman tidak ada orang bisa tanya karena anggota sedang ada di puskesmas untuk mengantar almarhum di puskesmas. Soal kasus penangkapan dari anak pelaku ini jadinya seperti apa? Kalau untuk kasusnya itu yang jelas kan masih dalam proses, Pak ya. Dalam proses. Jadi awal mulanya itu ada yang tertangkap, ada kejadian pencurian, kemudian yang tertangkap. Nah, tertangkap ini kemudian mengakui atau menyatakan bahwa dia melakukan bersama dengan 3 orang lainnya, termasuk dari pihak almarhum. Jadi karena penyampaian tersebut, almarhum ini dibawa ke Polsek. Dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah pemeriksaan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Kemudian tidak berapa lama diketahui sudah ada posisi tergantung di dalam sel itu. Mengenai penyebab meninggalnya, apakah memang apakah menggantung diri atau digantung, itu sedang didalami, Pak. Berarti hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab dari kematian dari tahanan tersebut ya? Betul, karena tadi kan awalnya keluarga tidak ingin Ada dugaan intimidasi karena kami mendapatkan kabar ini cross check jika salah bahwa ada polisi juga yang kabur begitu. Jadi untuk para anggota Polri yang terlibat dalam kejadian itu memang sejak kejadian itu tidak dapat kami temukan dan kami cari sampai dengan sekarang. Begitu kira-kira. Ada CCTV di lokasi tahanan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti? Untuk CCTV sebenarnya ada. Namun pada saat ada sekelompok dari pihak keluarga dan teman-teman dari almarhum ini masuk, ini
DVR-nya tiba-tiba tidak ada hilang untuk CCTV-nya. Jadi mungkin mereka khawatir perbuatan perusakan polsek ini terekam, jadi mungkin mereka mengamankan itu gitu kira-kira. Tentu agar kasus ini terang benderang, polisi yang hingga saat ini masih dikejar, ini nanti update-nya akan seperti apa? Pastinya kita menunggu hasil otopsi, Pak ya. Kita menunggu hasil otopsi. Nah, dari hasil otopsi itu berarti baru kita membuat keputusan. Karena tadi otopsi sudah dilakukan, cuman untuk kesimpulannya itu masih tadi dokter menyampaikan mungkin sekitar 3 sampai 7 hari. Begitu. Oke, saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa saja, Pak? Nah, saksi karena waktu itu di Polsek ini sangat minim personil, itulah sebabnya saat para personil ini membawa ke puskesmas, tidak ada orang di Polsek, sehingga ibaratnya saat ini kalau kita periksa saksi-saksi terkait peristiwa itu memang sangat mengandalkan personil yang saat ini sedang kami cari untuk kami ambil keterangannya. Kondisi terakhir terkini di Polsek seperti apa sekarang, Pak? Nah, jadi tadi kami ke Polsek, tujuan kami adalah pada intinya bahwa peristiwa ini tidak membuat hubungan antara Polsek dengan warga itu menjadi rusak. Jadi saat ini memang sudah kondusif, artinya bukan institusi Polri yang dibenci oleh masyarakat atau tidak disukai, tapi intinya masyarakat apabila memang ada dari oknum Polri yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia, baik itu karena lalai atau sengaja, keluarga minta untuk diproses hukum. Dan kami sendiri melihat memang dari segi SOP harusnya itu seseorang yang dimasukkan ke dalam ruang tahanan itu tidak boleh memakai ikat pinggang, tidak boleh memakai celana panjang. Jadi setidak-tidaknya kami nilai ada pelanggaran SOP dan yang pasti akan kami proses. Mengenai masalah apakah penyebab kematiannya itu sengaja atau karena memang benar-benar murni, itu kami hanya bisa sampaikan bila hasil otopsi sudah keluar, kira-kira begitu. Baik, ini masih terus diselidiki ya, begitu ya. Terima kasih Kapolres Muaro Jambi AKBP Bram Wahyu Susanto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Informasi lain, saudara, polisi telah menangkap 10 anggota Ormas yang terlibat pemerasan dan penganiayaan di sebuah kios buah di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Para anggota Ormas ini ditangkap salah satu hari setelah kejadian pemerasan. Saat ini 10 anggota Ormas ini tengah diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat untuk didalami peran dari masing-masing pelaku. Sebelumnya, aksi pemerasan dan penganiayaan terjadi pada pedagang buah di Jalan Raya Joglo, Jakarta Barat. Pedagang buah mengaku telah memberi uang sebesar Rp10.000, namun dinilai tidak sesuai, membuat anggota Ormas itu mengamuk. Sekelompok orang yang datang ke salah satu tempat usaha di Kembangan yang kemudian melakukan tindakan kekerasan di situ. Saat ini terhadap kelompok tersebut beberapa memang sudah berhasil diamankan, tapi kami masih dalami dan nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal selebritas Atta Halilintar ke polisi terkait pengancaman terhadap wartawan yang dilakukan di Mapolres Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukum, Aliansi Jurnalis Video mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedatangannya untuk melaporkan pengawal Atta Halilintar yang telah melontarkan ancaman kepada wartawan saat hendak mewawancarai Atta dan Aurel di Mapolres Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Di sini kita menunggu Atta bikin laporan. Pasca selesai Atta bikin laporan, itu salah satu ajudannya dengan arogan dan lantang dan merasa paling hebat, dan kita diancam. Kita sedikit ada berapa kawan-kawan media punya videonya dari TV, dari kawan-kawan infotainment, kawan-kawan news juga banyak gitu kan. Di situ banyak rekan-rekan media yang lain memang keadaannya crowded, gitu, crowded sekali, dan itu bagi kami hal yang wajar, gitu kan.
Kalau ada saya, sebenarnya saya tulis satu orang. Sebelumnya seorang pria yang diduga pengawal selebritas Atta Halilintar mengancam wartawan saat Atta dan Aurel mengunjungi Polres Jakarta Selatan. Dalam video berdurasi singkat ini tampak pria berbaju hijau melontarkan kata ancaman kepada wartawan yang menunggu dan ingin mewawancari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Mapolres Jakarta Selatan. Pria tersebut mengatakan kepada wartawan tak ingin wajahnya terpampang di kamera. Jika permintaannya tak dituruti, dirinya mengancam akan menculik wartawan. Usai videonya yang mengancam menculik wartawan viral di media sosial, pria pengawal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini menyampaikan permintaan maaf. Dalam video yang dibuat, pria tersebut mengaku kesalahannya dan meminta maaf. Dirinya mengaku ancaman yang dilontarkan saat mengawal Atta dan Aurel di Mapolres Jakarta Selatan itu merupakan perkataan refleks. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.